Bener-bener kamu sopir yang nakal ya. Ayo lanjut lagi sayang. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Namaku Maya, usia 45 tahun. Banyak orang mengenalku sebagai wanita yang tegas, disiplin, dan berhasil membangun usaha sendiri setelah ditinggal suamiku bertahun-tahun lalu. Dari luar, hidupku terlihat mapan. Rumah besar, mobil mewah, pekerjaan stabil, dan seorang anak remaja yang sedang tumbuh dewasa. Namun, yang tidak orang lain lihat adalah sepi yang menempel di setiap sudut rumah. Setelah pulang kerja, yang kudengar hanya bunyi langkahku sendiri di lantai marmer. Ruang tamu yang luas tidak pernah dipenuhi suara tawa. Dapur selalu rapi, karena hampir tak pernah kugunakan untuk makan bersama. Semua orang mengira aku kuat, padahal di balik itu aku sering merasa kosong. Hari itu, seorang sopir baru datang. Namanya Adi, usianya sekitar awal 30-an. Penampilannya sederhana, tidak menonjol, tapi ada sesuatu dalam cara ia menatap yang membuatku sedikit berbeda. Dari awal, ia terlihat tidak seperti sopir-sopir sebelumnya. Pertemuan pertama kami terjadi di halaman rumah. "Selamat pagi, Bu," ucapnya singkat sambil menunduk. Aku hanya mengangguk. "Pagi, kamu mulai kerja hari ini ya? Tugasmu jelas, antar jemput sesuai jadwal. Tidak perlu banyak bicara." "Siap, Bu," jawabnya. Awalnya semua berjalan biasa, namun di perjalanan pertama, aku merasa ia terlalu sering melihat ke arahku lewat spion. Tatapannya tidak kasar, tapi cukup membuatku merasa diperhatikan. Aku mencoba mengabaikan, membuka ponsel atau menatap keluar jendela. Namun ada perasaan aneh, seolah ia ingin masuk ke ruang yang selama ini kututup rapat. "Bu, kalau boleh tanya," aku langsung memotong. "Sopir tidak perlu banyak tanya, fokus saja menyetir." Ia terdiam, tapi aku sempat melihat senyumnya samar di spion. Sejak hari itu, aku mulai menyadari sesuatu. Ada rasa terganggu sekaligus penasaran. Mengapa ia berani bersikap begitu, padahal baru bekerja? Sopir-sopir sebelumnya selalu menjaga jarak. Adi justru membuatku merasa diperhatikan. Malam itu aku duduk sendirian di ruang keluarga. Lampu redup, televisi menyala tanpa aku perhatikan. Pikiran melayang ke interaksi singkat tadi siang. Kenapa aku memikirkannya? Gumamku. Dia hanya sopir, tidak lebih. Beberapa hari kemudian, hal yang sama terulang. Dalam perjalanan ke kantor, Adi membuka percakapan lagi. "Bu, kalau setiap hari sibuk kerja, apa tidak capek sendirian?" tanyanya. Aku terkejut mendengar pertanyaan itu. Aku meliriknya tajam. "Jangan lancang, itu bukan urusanmu." Namun, suaraku terdengar bergetar. Bukan karena marah, tapi karena pertanyaannya menusuk ke tempat yang paling sensitif dalam hidupku. Setelah sampai di kantor, aku masuk tanpa menoleh lagi. Tapi sepanjang hari, kata-katanya terus terngiang. Capek sendiri. Entah mengapa kalimat itu terasa seperti cermin yang menyingkap isi hatiku. Malam berikutnya aku kembali sendirian di ruang kerja. Laptop menyala, dokumen menumpuk, tapi aku kehilangan fokus. Ingatan tentang lirikan di spion, senyum samar dan pertanyaannya membuatku gelisah. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kenapa aku membiarkan diriku terusik oleh seseorang yang bahkan baru ku kenal? Hari-hari setelah itu aku berusaha menjaga jarak. Tidak menanggapi pertanyaan, tidak membuka obrolan. Tapi semakin aku diam, semakin terasa bahwa Adi mencoba menembus dinding itu. Cara ia menyapa, cara ia membuka pintu mobil, bahkan sekadar tatapan singkat seakan membawa pesan tersembunyi. Aku mulai menyadari satu hal. Selama ini aku terbiasa menolak siapapun yang ingin terlalu dekat. Namun kali ini penolakanku terasa rapuh.
Seolah ada bagian dalam diriku yang diam-diam menunggu untuk disentuh, meski aku tahu itu berbahaya. Malam itu sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin. Wajahku masih sama, tegas, terawat, tampak kuat. Tapi di balik sorot mata, ada lelah yang sulit disembunyikan. Benarkah aku masih kuat? Bisikku lirih. Aku menutup mata, mencoba menyingkirkan pikiran tentang sopir baru itu. Namun entah mengapa semakin kutolak, semakin jelas bayangan dirinya di kepalaku. Bagiku, kehidupan yang terlihat sempurna dari luar mulai terasa retak. Dan retakan itu, tanpa kusadari, mulai terbentuk sejak Adi hadir di dalamnya. Malam itu aku terbangun karena suara ponsel berdering. Kulihat layar, ternyata nomor Adi. Aku sempat ragu untuk menjawab. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. Dengan nada tegas, aku mengangkat. Ada apa menelpon larut begini? Suara di seberang terdengar hati-hati. Maaf Bu, saya hanya khawatir. Tadi saya lihat Ibu terlihat lelah sekali. Saya ingin memastikan Ibu baik-baik saja. Aku terdiam. Jarang sekali ada orang yang menanyakan keadaanku dengan tulus. Biasanya semua orang hanya bicara soal pekerjaan, bisnis atau sekedar basa-basi. Tidak perlu khawatir, itu bukan urusanmu. Besok saja bicara kalau ada perlu. Jawabku cepat. Baik Bu, selamat istirahat, katanya pelan sebelum menutup telepon. Setelah itu aku duduk lama di tepi ranjang. Kata-katanya sederhana, tapi entah mengapa terasa menembus kesepian yang sudah lama ku pendam. Beberapa hari kemudian, hujan deras mengguyur saat perjalanan pulang dari kantor. Jalanan macet, suasana mobil terasa hening. Tiba-tiba Adi membuka percakapan. Bu, hujan deras begini kadang bikin saya ingat masa kecil. Waktu itu saya sering merasa sendiri. Saya pikir mungkin ibu juga pernah merasa begitu, sendiri. Aku menoleh sekilas lalu kembali menatap jendela. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Jangan bicara sembarangan, fokus saja menyetir, kataku. Ia mengangguk, tapi suaranya masih terdengar. Maaf Bu, saya hanya ingin bilang kalau kesendirian itu berat. Tapi kalau ada orang lain yang peduli, rasanya jadi sedikit lebih ringan. Aku tidak menjawab. Namun dalam hati, aku sadar kalimat itu mengguncang benteng yang selama ini kujaga. Keesokan harinya, aku memutuskan memberi batasan. Saat ia menungguku di depan kantor, aku bicara tegas. Ade, dengar. Kamu sopir. Tugasmu jelas. Antar jemput saja. Tidak perlu banyak bicara atau ikut campur urusan pribadi. Ia menatapku sejenak, lalu mengangguk. Mengerti, Bu? Namun justru setelah percakapan itu, aku merasa kehadirannya semakin sulit kuabaikan. Ia tidak lagi banyak bertanya, tapi perhatian kecil yang ia tunjukkan justru lebih terasa. Membukakan pintu mobil dengan sabar meski aku lama, menyiapkan payung tanpa diminta, bahkan sekedar memastikan jalanku tidak licin saat hujan. Sore itu aku pulang lebih cepat. Saat masuk mobil, ia berkata pelan, Bu, Ibu kelihatan letih sekali. Jangan lupa makan ya. Aku menoleh, hendak memarahinya karena kembali bicara hal pribadi. Tapi tatapannya begitu tenang, tanpa maksud lain. Aku hanya bisa menghela nafas. Aku sudah bilang, jangan ikut campur. Jawabku dingin. Namun dalam hati, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Perhatian itu membuat goyah danting yang selana ini ku gandeng. Malam harinya, aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop. Tapi pikiranku melayang pada peristiwa sore tadi. Kenapa aku tidak bisa menghapus ucapannya dari kepala? Seolah setiap kata yang ia lontarkan membuka luka lama yang sudah lama kukubur. Beberapa hari berikutnya, pola itu semakin jelas. Semakin aku berusaha menjaga jarak, semakin perhatiannya terasa. Ia jarang bicara,
tapi sikapnya seperti ingin memastikan aku tidak sendirian dalam kesunyian. Suatu kali saat kami berhenti di lampu merah, ia berani berkata lirih, "Bu, mungkin ibu tidak butuh saya bicara banyak, tapi kalau ibu merasa sendiri, saya ada di sini." Aku terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa kuucapkan. Kata-kata itu terlalu dekat dengan hatiku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dinding yang selama ini kubangun mulai retak. Aku masih berusaha keras menyangkal, tapi aku tahu sesuatu dalam diriku sudah mulai berubah. Sejak hadirnya Adi, pintu yang selama ini kukunci rapat perlahan terbuka. Dan aku sadar, jika pintu itu terus terbuka, aku mungkin tidak akan bisa menutupnya lagi. Hari itu, aku meminta Adi membantu memindahkan beberapa kotak lamba dari garasi. Kotak-kotak itu sudah bertahun-tahun tidak kusentuh. Debunya menebal, isinya pun sebagian besar hanya barang-barang yang dulu kuanggap kenangan. Aku sedang menata dokumen ketika kudengar suara Adi. "Bu, ini sepertinya album foto lama. Boleh saya letakkan di sini?" Aku menoleh, melihat ia memegang sebuah album berdebu. Seketika dadaku bergetar. Itu album yang sengaja kusembunyikan jauh-jauh. "Taruh saja di pojok, tidak usah dibuka," kataku cepat. Namun saat kutoleh lagi, kulihat ia sempat membuka halaman pertamanya. Waktu itu ibu kelihatan bahagia sekali. Ucapnya pelan, menatap sebuah foto keluargaku di masa lalu. Aku spontan marah. "Adi, aku bilang taruh saja, jangan macam-macam." Ia menunduk, menutup album itu dengan cepat. "Maaf, Bu, saya tidak bermaksud lancang." Aku mengambil album itu, menaruhnya kembali ke dalam kotak. Namun kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Bahagia. Kata itu sudah lama tak singgah dalam hidupku. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku membuka kembali album itu di kamar. Foto-foto lama terpampang jelas. Aku tersenyum lepas. Suamiku merangkul erat. Anakku kecil tertawa riang. Semua tampak utuh, hangat, dan penuh cinta. Air mataku menetes tanpa kusadari. Kenangan itu bukan hanya indah, tapi juga menyakitkan. Karena semua yang ada di foto itu kini tinggal bayangan. Keesokan harinya, aku sengaja menghindari Adi. Aku tidak ingin ia melihat mataku yang bengkak. Namun sore hari, saat perjalanan pulang, ia kembali berkata, "Bu, maaf soal kemarin. Saya tahu itu privasi ibu. Saya hanya merasa foto itu memperlihatkan sisi ibu yang berbeda, lebih hidup, lebih hangat." Aku menatap keluar jendela berusaha tegar. "Tidak usah bahas lagi. Itu masa lalu, tidak penting." "Tapi menurut saya itu penting, Bu. Karena saya lihat seolah ibu sedang berusaha menutup bagian diri yang paling nyata," ujarnya hati-hati. Kata-katanya membuatku sulit bernapas. Bagaimana mungkin seorang sopir bisa berkata seperti itu, seolah ia tahu betul apa yang kualami? Aku tidak menjawab, hanya diam sepanjang perjalanan. Tapi dalam hati aku tahu ia benar. Selama ini aku menyembunyikan luka dengan membangun citra sebagai wanita kuat. Aku berusaha tampak tangguh di hadapan semua orang. Padahal di dalam, aku rapuh. Malam itu, aku kembali menatap cermin di kamar. Bayangan diriku terlihat sama seperti biasanya. Tegas, berwibawa. Tapi di balik itu, aku merasa kosong. Seakan-akan aku hanya memainkan peran, bukan menjadi diriku sendiri. Esok harinya, aku sengaja menyibukkan diri dengan rapat dan pekerjaan. Namun menjelang sore, ketika mobil melaju pelan melewati jalan yang sepi, Adi kembali berbicara. "Bu, saya mungkin hanya sopir, tapi saya lihat ibu memikul beban terlalu berat sendirian. Kadang tidak ada salahnya kalau seseorang berani jujur pada dirinya sendiri." Aku menoleh melihatnya tajam. "Kenapa kamu selalu bicara seperti itu? Apa maksudmu sebenarnya?" Ia menggeleng. "Tidak ada maksud apa-apa, Bu. Saya hanya merasa ibu terlalu keras pada diri sendiri." Aku terdiam. Kata-katanya berputar-putar di kepalaku. Aku ingin marah, tapi di sisi lain,
Aku tahu ucapannya menyentuh kebenaran yang tak sanggup ku ucapkan sendiri. Sejak hari itu, aku mulai melihat Adi bukan sekedar sopir. Ia seperti cermin yang memantulkan diriku yang sebenarnya. Seorang wanita yang dulu begitu dicintai, lalu kehilangan, dan kini bersembunyi di balik topeng kekuatan. Album foto itu menjadi pintu yang tak sengaja terbuka. Dan Adi dengan kata-katanya yang sederhana, berhasil menunjukkan bahwa aku tidak bisa mendibut diriku sendiri. Beberapa minggu setelah kejadian album foto, aku mulai merasakan perubahan di sekitarku. Kehadiran Adi yang sering menemaniku tampaknya tidak luput dari perhatian orang-orang. Awalnya hanya lirikan singkat tetangga ketika aku turun dari mobil. Lalu, bisikan samar yang terdengar ketika aku melewati halaman rumah. Aku mencoba mengabaikan. Namun semakin hari, semakin jelas bahwa gosip mulai beredar. Suatu pagi, saat aku hendak berangkat, tetangga yang biasanya ramah hanya tersenyum tipis. Ku dengar bisikan lirih di belakangku. Itu sopirnya ya? Kok kelihatan dekat sekali? Aku berpura-pura tidak mendengar, tapi hatiku berdebar. Di kantor pun tidak berbeda. Beberapa kolega yang biasanya sopan, kini menatap dengan pandangan penuh tanda tanya. Bahkan sekretarisku yang sudah lama bekerja denganku, sesekali terlihat ragu saat menyapaku. Sore itu, Nadia, anakku yang masih remaja, pulang sekolah dengan wajah gelisah. Ia duduk di meja makan, menunduk lama sebelum akhirnya berkata, "Bu, aku demar teman-teman di sekolah ngomongin kita. Katanya ibu sering jalan sama supir." Aku terdiam. Pisau dan garpu di tanganku berhenti bergerak. "Mereka bilang apa lagi?" tanyaku pelan. Nadia menghela napas. "Aku nggak tahu pasti, tapi rasanya nggak enak benernya. Mereka seolah meremehkan. Aku cuma mau bilang, hati-hati ya Bu." Kalimat itu terasa seperti tamparan keras. Selama ini, aku berusaha menutup telinga dari gosip. Tapi, ketika anakku sendiri sudah mendengarnya, rasanya jauh lebih menyakitkan. Malamnya, aku duduk lama di ruang tamu. Adi datang menanyakan jadwal besok, tapi aku menjawab singkat, "Tidak usah antar besok, saya bisa bawa mobil sendiri." Ia terkejut. "Kenapa, Bu? Apa saya ada salah?" Aku menggeleng. "Tidak, hanya sebaiknya kamu tidak terlalu sering terlihat bersama saya." Ia menatapku dalam-dalam. "Kalau ibu ingin menjaga jarak, saya mengerti. Tapi saya tidak ingin ibu merasa sendirian hanya karena omongan orang." Aku menoleh tajam. "Kamu tidak tahu rasanya jadi bahan gosip. Kamu tidak tahu betapa berharganya reputasi yang kubangun bertahun-tahun. Sekali rusak, semua bisa hancur." Ia terdiam, tidak membalas. Hanya ada keheningan panjang di antara kami. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menjaga jarak, seperti yang kukatakan. Namun, justru semakin terasa bahwa gosip itu tidak berhenti. Seolah-olah setiap langkahku diawasi. Suatu sore di kantor, aku bertemu Dina, rekan bisnis lama. Dengan senyum penuh arti, ia berkata, "Maya, aku dengar sekarang kamu sering ditemani sopir muda itu. Hati-hati ya, orang-orang bisa salah paham." Aku tersenyum kaku. "Itu hanya sopir, tidak lebih." Tentu. Tapi kamu tahu sendiri, dunia kita tidak ramah pada cerita-cerita seperti itu." Jawabnya sambil menepuk tanganku. Setelah Dina pergi, aku duduk terdiam. Rasanya seperti dinding reputasi yang kubangun mulai retak sedikit demi sedikit. Malamnya, Nadia kembali mendekatiku. "Bu, aku cuma ingin ibu baik-baik saja. Aku nggak mau dengar orang lain ngomong hal-hal buruk tentang ibu." Aku memeluknya meski dadaku terasa berat. "Ibu baik-baik saja, Nak. Jangan khawatir." Tapi dalam hati aku sadar, aku tidak benar-benar baik-baik saja. Sejak itu, aku hidup dalam dilema. Di satu sisi, aku tahu aku membutuhkan perhatian Adi. Karena ia satu-satunya yang membuatku merasa tidak sendiri. Tapi di sisi lain,
Gosip yang semakin meluas bisa menghancurkan citraku, pekerjaanku, bahkan hubunganku dengan Nadia. Setiap kali aku melihat Adi, perasaan itu bercampur aduk. Ada hangat, ada resah, ada takut. Aku ingin menolak, tapi aku juga tidak bisa melepaskannya begitu saja. Di depan cermin suatu malam, aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Maya, sampai kapan kamu bisa bertahan di tengah semua ini? Kamu harus memilih. Namun, aku tahu memilih bukanlah hal yang mudah. Karena apapun pilihannya, selalu ada harga yang harus dibayar. Sejak gosip mulai menyebar, aku dan Adi berusaha lebih berhati-hati. Namun kenyataannya, justru hubungan kami semakin dalam. Awalnya hanya percakapan singkat di mobil, lalu berubah menjadi obrolan panjang di dapur saat rumah sudah sepi. Ia sering datang larut malam, alasannya mengecek kondisi mobil atau memastikan keamanan rumah. Aku tahu itu alasan sederhana, tapi aku tidak menolak kehadirannya. Suatu malam ketika aku sedang membuat teh, ia berdiri di sampingku. "Bu, seharian ini ibu terlihat murung. Ada yang mengganggu pikiran?" tanyanya. Aku menghela napas. Banyak, rasanya semua mata mengawasi. Kalau begitu, jangan ditanggung sendirian. Biarkan saya ada di sini, jawabnya pelan. Aku tidak menjawab, hanya menatap cangkir di tanganku. Namun hatiku tahu, kehadirannya membuat bebanku terasa sedikit lebih ringan. Beberapa hari kemudian, aku harus menghadiri pertemuan bisnis di luar kota. Hujan deras membuat perjalanan terhambat, dan aku terpaksa menginap di sebuah villa yang sudah disiapkan perusahaan. Karena keadaan mendesak, Adi ikut menginap untuk memastikan mobil aman. Malam itu, suara hujan deras menghantam atap villa. Listrik sempat padam sebentar, membuat suasana terasa sunyi. Kami duduk di ruang tengah, hanya ditemani cahaya lampu darurat. "Bu, kadang saya berpikir, apa gunanya kita menutupi siapa diri kita sebenarnya? Bukankah lebih lega kalau berani jujur, meski resikonya besar? Aku, reputasiku, pekerjaanku, keluargaku, semua bisa hilang kalau aku salah langkah." Ia menatapku dalam. "Tapi apa artinya semua itu kalau ibu tetap merasa sepi?" Aku terdiam. Kata-katanya menusuk, seperti biasa. Keesokan harinya kami kembali pulang. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah percakapan singkat, tidak lebih. Namun kenyataannya, sejak malam itu jarak di antara kami semakin tipis. Namun bersamaan dengan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa hari setelahnya, sebuah amplop hitam tiba di rumahku. Tidak ada pengirim. Di dalamnya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan. "Orang dekatmu sering terlihat di rumahmu malam-malam. Berhati-hatilah, banyak mata yang melihat." Tanganku bergetar membaca isi surat itu. Aku langsung menutupnya dengan cepat agar Nadia tidak melihat. Malam itu, aku duduk di ruang tamu menunggu Adi datang. Begitu ia tiba, aku menunjukkan surat itu. "Lihat ini. Seseorang tahu tentangmu. Ada yang mengawasi kita," kataku tegang. Ia membaca cepat, lalu mengangkat wajah. "Bu, ini jelas ancaman. Tapi jangan panik. Orang yang menulis ini hanya ingin menakut-nakuti." "Menakut-nakuti? Kalau gosipnya makin besar, hidupku bisa hancur." Suaraku meninggi. Ia mendekat, berbicara tenang. "Justru karena itu, kita harus hati-hati. Kalau memang ada yang mengawasi, berarti apa yang kita jalani sudah dianggap mengganggu. Tapi Bu, kalau Ibu percaya, kita bisa melewatinya." Aku terdiam, meremas surat itu dengan tangan bergetar. Perasaan takut bercampur dengan rasa bersalah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Adi. Semua terasa terlalu berat. Ia menatapku mantap. "Saya tidak akan pergi, Bu. Apapun yang terjadi, saya akan tetap ada." Kalimat itu membuatku terdiam. Di satu sisi aku ingin percaya, di sisi lain aku tahu resikonya semakin besar. Hubungan yang selama ini kusembunyikan kini berada di ujung bahaya. Malam itu aku berdiri di balkon rumah menatap jalanan gelap di depan. Rasanya ada mata-mata yang terus memperhatikan. Aku sadar sejak saat itu langkah kami tidak akan pernah sama lagi.
Sejak surat anonim itu datang, aku semakin sulit merasa tenang. Setiap kali keluar rumah, rasanya ada tatapan yang mengikutiku. Setiap bisikan kecil terdengar seperti gosip tentangku. Suatu sore, aku menghadiri pertemuan bisnis di sebuah kafe. Di sana, aku bertemu Ratna, rekan lama yang sudah jarang berhubungan. Dengan senyum tipis, ia menyapaku. Maya, sudah lama sekali. Aku dengar kabar-kabarmu menarik akhir-akhir ini. Aku mengerutkan kening. Kabar apa maksudmu? Ratna mengangkat alis. Nada suaranya ringan tapi penuh arti. Sudah biasa. Orang-orang suka sekali membicarakan hal-hal pribadi. Katanya sopirmu itu setia sekali menempel. Benarkah? Dadaku langsung sesak. Aku berusaha tersenyum tenang. Itu hanya gosip, Ratna. Kamu tahu sendiri, orang suka melebih-lebihkan. Ia tertawa kecil. Tentu. Aku hanya mengingatkan, dunia kita ini kecil. Setiap langkah bisa jadi bahan pembicaraan. Sepulang dari pertemuan itu, aku duduk lama di mobil. Adi menoleh melihat wajahku tegang. Ada apa, Bu? Aku menggeleng. Tidak ada. Jalankan saja. Namun dalam hati, aku tahu gosip itu sudah meluas. Bukan lagi sekadar bisik-bisik tetangga. Beberapa hari kemudian, sekretarisku memberiku isyarat saat di kantor. Bu, maaf kalau saya lancang, tapi belakangan ini staf sering membicarakan hal-hal yang tidak enak. Katanya ibu sering pulang larut malam dengan sopir. Aku menatapnya tajam. Kamu juga percaya? Ia menunduk cepat. Tidak, Bu, saya hanya merasa ibu perlu tahu. Sepulang kantor, aku merasa semakin terjebak. Rumahku yang dulu terasa sepi, kini berubah jadi tempat penuh bayangan. Malam-malam, aku mendengar suara motor berhenti sebentar di depan pagar, lalu pergi. Seolah ada yang mengintai. Adi pun semakin sering datang larut malam. Alasannya memastikan keadaan aman. Suatu malam, ia mengetuk pintu dan berkata, Bu, saya merasa ada orang yang sengaja memantau. Tadi saya lihat bayangan berdiri lama di ujung jalan. Aku menatapnya cemas. Apa kita terlalu ceroboh, Adi? Apa kita sudah terlalu terlihat? Ia menghela napas. Mungkin, tapi kalaupun begitu, saya tidak bisa membiarkan ibu menghadapi semua ini sendiri. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun justru sikapnya yang semakin protektif membuatku sadar. Semakin lama, semakin sulit menutupi kedekatan kami. Setiap kali ia datang malam-malam, setiap kali ia terlihat mendampingiku, semakin besar pula kemungkinan orang lain membicarakannya. Tekanan itu membuatku gelisah. Aku mulai sering terjaga di malam hari, memikirkan dua hal yang saling bertentangan. Di satu sisi, aku merasakan perhatian yang sudah lama hilang. Di sisi lain, aku takut skandal ini akan menghancurkan segalanya, reputasi, pekerjaan, bahkan keluargaku. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu, menatap surat anonim yang masih kusimpan. Adi duduk di seberangku. Bu, sampai kapan ibu mau membiarkan omongan orang mengatur hidup ibu? Tanyanya serius. Aku menghela napas panjang. Adi, kamu tidak mengerti. Hidupku berbeda dengan hidupmu. Sekali aku jatuh, semua akan melihat. Semua akan menghina. Dan anakku, dia yang paling terluka. Adi menatapku lama. Kalau begitu, apakah ibu rela terus hidup dalam ketakutan? Aku tidak bisa menjawab. Hanya ada keheningan yang menekan. Hari-hari berikutnya, tekanan itu semakin kuat. Rasanya seperti jaring gosip menjerat dari segala arah. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Aku sadar, cepat atau lambat, aku harus menghadapi kenyataan yang selama ini kutunda. Hari itu, aku pulang lebih awal dari kantor. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Aku berharap bisa beristirahat. Tapi, wajah Nadia, anakku, terlihat murung ketika menyambutku di ruang tamu. Ia duduk dengan seragam sekolahnya yang belum sempat diganti. Pandangannya tertuju padaku dengan serius. Ibu, suaranya lirih. Aku mau tanya sesuatu. Aku tersenyum, berusaha menenangkan suasana. Apa itu, Nak? Kamu kelihatan tegang sekali. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata pelan. Apa benar gosip di sekolah itu tentang ibu dan sopir kita? Pertanyaannya membuat tubuhku kaku. Aku tidak siap mendengarnya langsung dari mulutnya. Aku mencoba mengelak.
Gosip apa maksudmu? Nadia menunduk, lalu melanjutkan. Teman-temanku bilang mereka dengar dari orang tua mereka. Katanya sopir kita bukan cuma sopir. Apa itu benar, Bu? Aku terdiam. Kata-kata terasa sulit keluar. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri masih bingung memaknainya? Aku hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nadia, jangan percaya semua yang kamu dengar. Orang suka bicara apa saja. Ia menatapku balik. Matanya penuh luka. Tapi kenapa mereka semua bisa bicara hal yang sama? Ibu, aku takut. Aku tidak mau ada yang merendahkan kita. Aku tidak bisa lagi menahan perasaan. Aku memeluknya erat. Maafkan, Ibu. Ibu tidak pernah bermaksud membuat kamu terluka. Malam itu, setelah Nadia tertidur, aku duduk sendirian di ruang makan. Pikiran berputar tak henti. Rasa bersalah bercampur dengan ketakutan. Tak lama kemudian, Adi datang. Ia mengetuk pelan pintu sebelum masuk. Bu, maaf, saya datang lagi malam-malam. Saya dengar dari tetangga, ada yang sengaja menyebarkan cerita buruk tentang ibu. Saya khawatir ini makin besar. Aku menatapnya dengan wajah lelah. Adi, hari ini anakku sendiri menanyakan gosip itu. Kamu tahu rasanya, seperti semua rahasia kita sudah tidak ada artinya lagi. Adi menatapku balik. Suaranya tegas. Bu, kita tidak bisa terus begini. Saya harus jujur. Saya tidak sanggup lagi melihat ibu menderita hanya karena peduli pada omongan orang. Ibu harus memilih. Apakah ibu berani hidup dengan apa adanya, meski penuh risiko, atau ibu tetap bertahan di balik topeng menjalani kesepian seperti dulu? Kata-katanya menusuk jantungku. Aku terdiam, menunduk, merasakan detak jantung yang tak karuan. Adi, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Jawabku dengan suara bergetar. Ia menggeleng. Saya tahu, Bu. Hidup ini selalu ada risiko. Tapi terus bersembunyi bukan jalan keluar. Keheningan memenuhi ruangan. Hanya suara hujan di luar yang terdengar samar. Aku menatap Adi, lalu teringat kata-kata Nadia siang tadi. Antara kasih sayang yang baru kutemukan dan tanggung jawab yang harus kujaga, aku terjebak di persimpangan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kalau aku memilihmu, Adi, aku mungkin akan kehilangan segalanya. Tapi kalau aku meninggalkanmu, aku kembali ke kesepian yang dulu hampir membunuhku. Adi menggenggam tanganku. Saya tidak minta jawaban sekarang, tapi saya minta ibu jujur pada hati ibu sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan mondar-mandir di kamarku, menatap foto-foto lama di dinding. Setiap gambar seakan bertanya, mau kemana aku melangkah? Di satu sisi, ada reputasi, status, dan ketenangan yang harus kujaga. Di sisi lain, ada kehangatan dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayangan diriku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Cerita ini belum selesai. Hidupku kini ada di titik paling genting. Aku tahu, apapun pilihanku, tidak akan ada jalan kembali.